hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita iki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat pencarian sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sopo yang kau bisa menang. Itu nang niku dewasa tegak monggo. Kalau makanya saya katakan dengan ini bahasa saya katakan dengan tegas bahwa mustahil antum ikut aturan Yahudi sampai ke khilafah, itu mustahil. Betul kan? Karena khilafah ala minhaji nubuwah itu bahasanya persis sama dengan fase 2. Fase 5 ini fase sama. Berarti tidak bisa pakai aturan yang lain. Berarti kalau mau menghadirkannya, generasinya harus pakai aturan Nabi SAW. Karena bahasanya ala minhajin nubuwah. Umpamanya, mohon maaf, umpamanya hari ini teman-teman saudara-saudara kita yang memperjuangkan kekuasaan termasuk di Indonesia ini melalui partai, umpamanya, saya hormati, silakan ambil kekuasaan itu. Mudah-mudahan antum juga tidak larut dalam sistem yang rusak ini, perbaiki sistem negeri ini, tetapi tidak akan pernah ideal, apalagi sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah. Pertama-tama harus jelas dulu bahwa Rasulullah memang tidak mendirikan khilafah dari semula, tapi Rasulullah mendirikan daulah Islam. Itulah fakta yang dengannya masyarakat melayani secara sempurna. Hukum-hukum syariah menjadi tegak secara nyata. Hakim, gubernur, tentara, dan duta semuanya memang ada. Ini tak lain untuk menjadikan dakwah Islam efektif ke seluruh dunia. Jadi Rasulullah memang mendirikan negara, walaupun bersahaja. Nah, khilafah itu adalah sebutan negara setelah Rasul tiada. Yang kedua, jadi yang perlu kita dalami adalah bagaimana sejarahnya. Muhammad diangkat sebagai Rasul itu tanpa campur tangan manusia. Tetapi dakwah Rasul itu punya tahapan-tahapan yang sempurna, yang semua menjadi hukum yang mengikat kita. Awalnya Rasul membina pribadi-pribadi manusianya, dimulai dari tauhid, dibina akliyah dan nafsiyahnya, diperkenalkan dengan ibadah dan akhlak lewat teladan yang luar biasa. Satu persatu para as-sabiqun al-awwalun, sahabat pionir, direkrutnya, sampai turun wahyu agar Rasul dakwah terbuka ke masyarakatnya, berpesan agar manusia beriman dan tidak menyebutkannya. Juga Rasul membawa ayat-ayat yang mencela perbuatan durhaka, semacam membunuh anak-anak perempuan, berzina atau berdusta, mengingkari tradisi Quraisy yang sekedar ikut-ikutan nenek moyangnya, juga menohok tokoh-tokoh jahiliyah, bahkan menyebut namanya. Sejak itu terjadi konflik peradaban. Rasul dimusuhi kaumnya. Meski begitu, tidak pernah Rasul dengan kekerasan menghadapinya. Pernah juga Rasul didatangi dan ditawari untuk berpuasa. Orang-orang Quraisy lewat pamannya Abu Thalib memintanya, kalau Muhammad inginkan harta, mereka akan kumpulkan harta. Kalau Muhammad inginkan wanita, mereka akan adakan kontes Miss Arabia. Lalu biarlah Muhammad memilih sendiri yang mana yang dia sukainya. Kalau Muhammad itu sakit, mereka akan carikan tabib terhebat di dunia. Kalau Muhammad ingin berkuasa, mereka akan jadikan raja. Yang penting Muhammad berhenti mengolok-olok tradisi zamannya. Tapi apa jawab Nabi kita?
Andaikan jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, agar berhenti dakwah ini, lebih baik saya teruskan dakwah ini atau saya binasa karenanya. Subhanallah, begitu tegasnya. Ketika tekanan demi tekanan semakin berat terhadap jemaahnya, Rasul kemudian mencari perlindungan dari orang-orang kuat yang ada, yang bersedia masuk Islam dan untuk melindungi cukup kekuatannya. Ada tokoh-tokoh itu siap memberi perlindungan, namun ada syaratnya. Ada yang syaratnya jangan bikin gara-gara dengar bersia. Ada yang syaratnya kalau kamu wafat, kami yang menggantikannya. Ada juga syarat lainnya. Tapi semua Allah Rasul ditolaknya. Rasul ingin dukungan orang kuat tanpa syarat apapun juga. Sepertinya utopia ya. Tapi tidak, karena ternyata suku Aus dan Khazraj dari Yasrib dibuka hatinya. Setelah sekelompok masuk Islam, lalu Mus'ab bin Umair dikirim pembinanya. Di Yasrib satu demi satu tokoh-tokoh kunci mendukungnya. Lalu Mus'ab melaporkan, tak ada rumah kecuali Islam masukinya. Maka kemudian terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Inilah momentum terbentuknya sebuah negara. Muhammad diangkat menjadi nabi itu tanpa campur tangan manusia, tapi baiat umatlah yang menjadikannya kepala negara. Baiat adalah sebuah akad ketika orang-orang kuat siap membelanya, agar orang yang dibaiat siap dengan Islam memerintahnya. Maka kemudian Rasul hijrah, datang ke Madinah sebagai penguasa. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar dipersaudarakannya. Dengan Yahudi dan Nasrani dibuat piagam yang mengatur hubungannya. Baru saat itu Islam bisa diterapkan secara efektif seluruhnya. Sejak itu kemudian daulah Islam menghadapi kafir harbi dengan senjata. Hingga akhirnya kemenangan diraih ketika Mekah ditaklukkannya. Tapi Rasul tidak berhenti, karena timur dan barat telah dijanjikannya. Tidak untuk dijajah, tetapi untuk disampaikan nur dan rahmat pada mereka. Itulah misi negara khilafah selanjutnya. Sekalipun sejarah menunjukkan pasang surutnya. Tetapi hikmah tadi bisa kita rubuk bahwa amat jelaslah orang-orang kuat yang sekarang berkuasa bisa berubah kapan saja. Kalau pikiran mereka terbuka dan nuraninya berbicara, dengan tiba-tiba mereka bisa ikhlas untuk Islam memberikan segalanya. Kita hanya ditugaskan untuk berdakwah dengan hikmah pada mereka. Selanjutnya biarlah Allah yang membuka hatinya. Ini juga rahasia revolusi damai di mana saja. Lihatlah bagaimana tahun 1991 adik kuasa Rusia mengganti ideologinya. Lihatlah bagaimana Afrika Selatan yang apartheid diganti oleh Mandela. Lihatlah juga bagaimana 1998 Soeharto mengakhiri kekuasaannya. Apakah pergantian itu dengan pemilu atau kudeta? Tidak sama sekali. Pergantian itu ada karena mereka yang berkuasa berubah pikirannya. Pertanyaannya, bagaimana berubah pikiran mereka? Mereka berubah pikiran karena orang yang tepat telah berbicara. Orang yang tepat yang mereka percaya itu belum tentu kita. Tetapi dakwah kita akan memunculkan orang yang tepat di tengah mereka. Dan itu mudah bagi Allah mengatur semuanya. Allah akan mengubah nasib kita selama kita mengerjakan bagian kita.